Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 9, di subtema 1, benda tunggal dan campuran. Di pembelajaran 5, kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan SBDP di halaman 35 sampai dengan 43. Yuk di-subscribe dulu adik-adik, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, ini ada gambar ya, ada lampu merah ya, ada Lani sama keluarganya ya. Nah, kemudian kita coba lihat, ada iklan toko Mas Subur ya. Terus ada informasi lain jual beli perhiasan logam mulia, terus ada alamat sama nomor telepon. Nah, ada pertanyaan di sini, apa saja unsur-unsur yang ada pada iklan di atas? Coba kita lihat ya. Ada nama produk yaitu toko Subur di sini ya. Nah, ini Subur, ada i-nya kita coret. Kemudian ada gambar di sini ya. Jadi ada gambar produk, kalimat iklannya ya. Di sini jual beli perhiasan. Lalu keunggulannya adalah nih. Ya, nomor 1 quality guarantee. Kemudian ada nomor teleponnya, lalu ada alamat, yaitu unsur-unsurnya. Yang kedua, apakah menurutmu unsur-unsur pada iklan di atas sudah lengkap? Tuliskan pendapatmu. Untuk di atas kurang lengkap ya, biasanya ada pelengkap lain yaitu harga produk. Nah, kemudian agar dapat menarik perhatian, mungkin bisa ada ciri-ciri seperti berikut, yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti, menggunakan kata konotasi positif, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan juga menarik. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi sifat campuran. Ya. Nah, kemudian, kita lihat dulu di sini ya, ada tabel di sini. Sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, dan minyak, pasir, dan pewarna merah. Buatlah campuran sesuai tabel berikut. Nah, ini percobaan ya adik-adik. Untuk percobaannya di sini adik-adik nanti siapkan alat-alat yang di nomor 1, lalu nanti catat hasilnya di tabel ini ya. Nah, coba adik-adik lihat, untuk yang pertama adalah air dan gula. Jadi air di gelas, kemudian adik-adik taruh gula ya. Ya sesendok saja. Terus adik-adik aduk. Lalu nanti hasilnya apa? Tercampurnya sempurna atau tidak sempurna? Bedanya apa? Kalau sempurna tuh berarti tidak ada sisa serpihan-serpihan gulanya di bawah ya, di dasar gelas. Kalau tidak tercampur berarti masih banyak ya. Jadi dia tidak bisa menyatu dengan air. Ya, jadi masih menggumpal atau menyatu. Jadi masih terlihat. Kalau tercampur sempurna ya berarti sudah seperti air. Cuma nanti mungkin kalau kita cicipin ya, kita rasain itu dia ada rasanya. Nah, kalau gula, air dan gula itu dia tercampur sempurna. Kalau air dan minyak itu tidak ya, karena minyak itu nanti kalau diaduk dia akan menyatu lagi. Jadi dia akan menjadi gelembung-gelembung minyak gitu ya. Terus air dan pasir juga tidak, karena pasir tidak bisa larut. Kemudian air dan pewarna makanan bisa ya, jadi nanti airnya bisa jadi berwarna. Misalnya pewarnanya merah, berarti airnya akan berubah jadi merah. Lalu minyak dan pasir, nah ini juga nggak bisa ya. Minyak dan pewarna makanan juga nggak bisa. Jadi minyak itu tidak bisa menyatu dengan apapun. Lalu minyak dan gula, nah minyak dan gula juga dia tidak bisa menyatu ya. Kemudian berikutnya, campuran manakah yang tercampur sempurna? Yaitu air dan gula dan air dan pewarna makanan. Kemudian campuran manakah yang tidak tercampur sempurna? Nah, tadi disebutkan saja yang tadi ya, yaitu air plus minyak, air plus pasir, minyak plus pasir, minyak plus pewarna makanan, dan minyak plus gula. Kemudian berikutnya kita akan ada percobaan ya. Percobaan antara campuran air dengan minuman kunyit ya, dari serbuk kunyit atau buah asam ya. Nah, coba adik-adik siapkan, kemudian nanti kita akan diminta untuk membuat laporannya ya. Nih, buat laporan hasil percobaan. Nah, kita lihat laporannya di sebelah kanan. Laporan percobaannya adalah minuman
Kunyit asam, tujuannya adalah mengidentifikasi sifat campuran. Lalu alat dan bahannya yang disiapkan adalah gelas, sendok, air putih, gula saset, serbuk kunyit, lalu serbuk asam. Kemudian langkah-langkah percobaannya adalah siapkan alat-alat dan bahan, lalu isi gelas dan air putih, kemudian masukkan serbuk kunyit, ya, serbuk asam dan gula, lalu aduk-aduk, ya, mungkin kurang lebih sekitar 2 menit atau hingga merata. Yang keempat, amati perubahan yang terjadi. Apa yang terjadi? Nah, baru kita lihat hasil percobaannya. Setelah dilakukan percobaan dan air didiamkan selama 1 menit, campuran air dengan serbuk kunyit, serbuk asam, dan gula tampilannya sama. Meskipun ketiga bahan sudah tercampur, namun rasa asam, kunyit, dan gula masih terasa. Nah, kesimpulannya dari pengamatan percobaan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa jamu kunyit asam termasuk campuran homogen. Nah, kemudian ini ada lagu judulnya Sue Ora Jamu. Nanti tunggu arahan Bapak Ibu Guru untuk menyanyikannya ya. Kemudian berikutnya juga ada lagu Lir Ilir. Ini lagu daerah dari Jawa Tengah ya. Coba dinyanyikan dulu. Nah, kita akan menjawab yang berikutnya yaitu apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu Sue Ora Jamu. Nada apa saja yang digunakan? Nah, saya merasa bahagia setelah mendengar tadi lagu Suara Jamu ya. Lalu nada yang digunakan adalah pelok. Kemudian, apa yang kamu rasakan setelah menyanyikan lagu Lir Ilir? Nah, lalu nada apa? Nah, kalau Lir Ilir kita merasa sedih ya. Nadanya adalah slendro. Nah, kemudian nyanyikan kembali lagu Ilir-Ilir dan Suara Jamu, kemudian identifikasi tangga nada masing-masing. Yang pertama Lir-Ilir, ya judulnya Lir-Ilir, jenis tangganya slendro, penjelasannya adalah pada lagu tersebut banyak digunakan nada 1, 2, 3, 5, 6. Kemudian Suara Jamu, dia nadanya pelok, kemudian pada lagunya banyak digunakan nada 1, 3, 4, 5, 7. Kemudian dengarkan lagu pentatonik lainnya selain 2 lagu tadi, kemudian tuliskan judul yang sudah kamu dengarkan. Nah, Karina buat beberapa ya di sini kita coba lihat. Yang pertama adalah Karina besarkan sedikit. Yang pertama Cincang Keling dari Jawa Barat ya, nadanya slendro. Kemudian dia banyak menggunakan nada 1, 2, 3, 5, 6. Kemudian berikutnya ada Cepet-cepetan dari Bali ya, dia nadanya pelok, kemudian karena banyak menggunakan nada-nada 1, 3, 4, 5, 7. Nah, sekarang di bagian terakhir ayo renungkan apa saja yang sudah kamu pelajari ya hari ini, manfaatnya apa? Hasilnya renungannya adalah hari ini kita tadi sudah belajar sikap santun dan percaya diri, pengetahuan tentang iklan, benda campuran, tangga nada lagu, dan keterampilan tentang mengomunikasikan, mengidentifikasi, serta bernyanyi. Kegiatan bersama orang tua di sini ya, pilihlah lagu yang isinya mengenai benda di sekitar. Ya, mintalah orang tua untuk membantu memilih, lalu nyanyikan, tulis syairnya. Nah, ini Karina contohkan dari Cepet-cepetan ya. Tapi karena Karina nggak tahu cara bacanya, nanti adik-adik minta arahan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.